Kemudian kita lanjut lagi ke menu lahan yang lain, yaitu penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan ini diharapkan diisi setelah Bapak Ibu mengisi data bukan lahan dan bukan reklamasi dan redistep ya, karena data penggunaan lahan ini merupakan data yang disesuaikan berdasarkan data-data tadi yang diinputkan Bapak Ibu. Ini tadi data tahun awalnya, tinggal pilih tambah. Tadi tahun awalnya 2018 kan. Nanti di sini ada tampilan untuk masukkan data rencana, ini edit rencana. Nah, di sini di penggunaan lahan tabelnya cukup banyak Bapak Ibu, tapi ini sebagian besar adalah rumus ya, jadi fungsinya otomatis berubah. Jadi yang perlu Bapak Ibu isikan hanya 2 kolom. Kolom yang pertama untuk data tahun pertama itu kita minta kumulatif realisasi sampai dengan tahun N-1 ya. Yang kita contohkan di sini tahun pertamanya 2018 sehingga N-1-nya sampai dengan tahun 2017. Nah, tinggal diisikan. Ini nanti otomatis untuk yang kita satu-satu dulu ya. Untuk yang nomor 1 ini lahan untuk tambang, ini otomatis nanti akan terupdate sesuai nanti kumulatif bukan lahan untuk tambang berdasarkan data bukan lahan. Nanti Bapak Ibu tinggal diisikan, tinggal merincikan data lahan untuk tambangnya itu tambang aktifnya berapa dan tambang selesainya berapa. Nah, mungkin sebagai penjelasan juga untuk di kolom ini tambang aktif adalah kumulatif tambang yang telah selesai sampai dengan tahun 2017. Juga untuk telah selesai yang masih aktif sampai dengan tahun 2017. Sedangkan untuk tambang selesai ialah tambang yang kumulatif tambang yang sudah selesai sampai dengan tahun 2017. Kita isikan misalnya pembagiannya 25. Nah, ini tambang selesai ini otomatis akan mengisi data bawahnya, itu data backfilling. Jadi jika tambang selesai berarti kan luasan itu merupakan kewajiban untuk melakukan backfilling ya. Kemudian itu patokannya backfillingnya seluas 75 hektar menyesuaikan dengan tambang selesai. Nanti tinggal dirinci backfilling aktif dan backfilling selesainya berapa. Di backfilling aktif ini kumulatif kegiatan backfilling yang masih aktif sampai dengan tahun 2017, dan backfilling selesai kumulatif luas backfilling yang sudah selesai sampai dengan tahun 2017. Nah, kita contohkan di sini yang backfilling aktifnya tinggal 10 hektar. Backfilling selesainya 60 hektar, 65 hektar. Oke, lanjut ke data bawahnya. Ini timbunan batuan penutup di luar tambang, timbunan output. Ini juga untuk kolom baris 3, ini juga otomatis terisi berdasarkan data kumulatif bukaan sampai dengan 2017 di output. Kemudian yang perlu Bapak Ibu isikan timbunan aktifnya berapa dan timbunan selesainya berapa. Ini pengertiannya sama, timbunan aktif, timbunan yang masih aktif sampai dengan tahun 2017, dan juga timbunan selesai, timbunan yang telah selesai sampai dengan tahun 2017. Nanti tinggal Bapak Ibu rincikan, bisa dari 50 hektar, timbunan aktifnya sisa 15, timbunan selesainya 35. Untuk data-data bawahnya, untuk dari nomor 4 sampai nomor 7, ini otomatis terinput berdasarkan isian di bukan lahan, realisasi bukan lahan ya. Kemudian di sebelahnya ada kolom realisasi redistep. Kemudian di sini ada rencana tahun 2018 yang Bapak Ibu isikan. Nah, di sini mungkin
ada perbedaan sedikit terkait pengertian dari tambang aktif dan tambang selesai di sini. Jadi untuk di kolom rencana, tambang aktif adalah tambang yang masih aktif di tahun 2018 ya. Jadi kita bisa asumsikan tambang aktif di tahun 2018 ialah tambang yang bukaan baru di tahun 2018, kan otomatis bukaan baru di 2018 akan menjadi tambang aktif ya. Jadi kita isikan bukaan baru di tahun 2018. Ini kita samakan dengan data pengisian bukaan lahan di menu bukaan lahan ya. Misalnya di menu bukaan lahan kita tadi isikan 20 hektar. Nanti di sini akan otomatis terisi 20 hektar. Kemudian di tahun 2018 dari bukaan 20 hektar berapa hektar yang akan selesai direncanakan. Misalnya akan direncanakan selesai 10 hektar. Kemudian berlanjut ke data backfilling. Nah, ini kalau backfilling sama prinsipnya dengan di kolom sebelumnya. Jadi patokan untuk kegiatan backfilling itu ada di tambang selesai. Jadi jika tambang selesainya 10 hektar, maka ini backfilling yang dilakukan di tahun 2018 ini juga patokannya 10 hektar. Misalnya backfilling selesainya 5, backfilling Oke, ini juga di timbunan batuan penutup di outpit. Ini mekanisme prinsipnya sama. Untuk tambang aktif ialah timbunan outpit aktif ialah bukaan baru di tahun 2018 tersebut untuk timbunan outpit ya. Misalnya rencananya 20 juga. Hastomo bisa dipercepat lagi Pak? Jam 9.10 soalnya. Untuk timbunan selesainya kita rencanakan 5 hektar. Nah ini nanti di penggunaan lahan ini ada satu mekanisme lagi untuk jika di perusahaan Bapak Ibu sekalian terdapat alih fungsi lahan ya. Misalnya ini direncanakan untuk topsoil 5 hektar, kolom sedimen 5 hektar, dan jalan tambang 5 hektar. Misalnya di tahun 2018 direncanakan akan membuka lahan untuk jalan tambang 5 hektar ya, 5 hektar. Sedangkan di tahun 2018 ternyata ada pengalihan fungsi jalan tambang menjadi pit. Jadi kita lihat di sini di kumulatif jalan tambang ini ada 10 hektar yang sudah dibuat untuk jalan tambang. Jadi misalnya direncanakan dari 10 hektar ini ada 5 hektar mungkin ada 10 hektar yang ini akan dijadikan pit ya. Jadi ada pengalihan fungsi 10 hektar jalan tambang menjadi pit. Jadi di sini di rencana bukaan ada 5, di rencana alih fungsi ada 10. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Nanti nambah 5 kurang 10 berarti kan minus 5 ya. Minus 5. Jadi di jalan tambang kita isikan minus 5. Kemudian di tadi alih fungsinya jalan tambang menjadi apa? Menjadi pit. Di tambang aktif tinggal ditambahkan 10 lagi tadi untuk alih fungsinya, jadi 30 hektar. Nah, seperti itu. Jadi nanti jika di perusahaan Bapak Ibu sekalian ada alih fungsi lahan, ini bisa diakomodir di menu penggunaan lahan. Jadi nanti sebenarnya menu penggunaan lahan ini tidak akan mengubah kumulatif total ya, bukan lahan. Itu kumulatif totalnya nanti yang di bawah sini harusnya sama dengan nanti kumulatif yang ada di bukaan lahan. Hanya saja di kumulatif penggunaan lahan ini, di penggunaan lahan ini yang berubah adalah data-data masing-masing jenis areanya ya. Jadi tadi misalnya di jalan ada perubahan alih fungsi menjadi pit, nanti di jalannya akan berkurang dan nanti di tambang aktifnya akan bertambah. Tapi secara total bukan lahan ini tidak akan kumulatifnya tidak akan berubah. Kemudian itu aja yang harus diisikan.
Nanti kolom-kolom selanjutnya kolom-kolom selanjutnya ini nanti otomatis menghitung sendiri karena sudah rumus. Nanti di tahap selanjutnya ini ada penataan lahan dan navigasi. Di tahap ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi karena di sini juga sudah rumus ya. Nanti tinggal next saja, tinggal selanjutnya saja, kemudian simpan. Jika sudah simpan, ini saya percepat saja ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan muncul data-data di sini ya. Nah, kemudian untuk realisasi, nah ini sama aja mekanismenya, prinsipnya ada pengisian data kumulatif sama dengan N1 dan juga ada realisasi realisasi di tahun 2018. Untuk prinsip tambah aktif dan tambah selesainya ini sama dengan pengisian rencana. Ya, mungkin nanti jika sudah sesuai rencananya bisa langsung kirim dan juga untuk realisasi bisa langsung kirim.